Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Il-aliyil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Pokoknya selesai azan gue bilang ke Pak Narko, Pak tinggal Pak, saya sendirian. Beneran berani Mas? Berani dong gue bilang. Ya wes tak tinggal tadi. Pas gue buka hordeng, jujur sih gue kayak takut banget itu gue. Kayak pocong putih, panjang kegeletak di batu-batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Di video kali ini kita akan membahas pengakuan Bang Bru setelah melakukan penelusuran langsung ke Gunung Kawi, tempat yang sejak lama dikenal dengan isu pesugihan dan ritual mencari kekayaan. Yang mengejutkan, ia bukan hanya bertemu dengan juru kunci, tetapi juga berbincang langsung dengan para pengunjung yang mengaku datang untuk meminta harta, jabatan, bahkan jodoh. Lebih mengejutkan lagi, Bang Bru mengungkap bahwa hingga sekarang tempat tersebut masih ramai didatangi orang dari berbagai daerah. Ia juga menceritakan pengalaman-pengalaman ganjil yang dialaminya saat menelusuri area ritual seorang diri, serta pengakuan-pengakuan yang membuat bulu kuduk merinding. Benarkah semua cerita itu? Atau justru ada pelajaran besar yang bisa kita ambil di balik fenomena tersebut? Yuk kita tonton videonya. Itu kayak ada orang di ujung. Nah begitu gue samperin, jadi gue jalan begini, si yang gue liat orang ini pelan-pelan begini nih, jalan gini mundur, hilang di tengah-tengah kabut gitu. Setiap gue ketemu orang, kalau sore hari gue senyum, semua orang balas senyum. Tapi di malam hari gue senyum, orang jalan nyelonong aja. Ketemu ibu-ibu, sempat papasan, gue nanya, Bu mau kemana? Saya mau ke atas Mas. Ngapain Bu? Saya udah 2 hari Mas di atas katanya. 2 hari? 2 hari. Terus gue nanya kan, maksudnya berharap apa kesini? Ya ini aku datang kesini ketemu Eyang, kata dia. Dia doanya intinya gini, Eyang, saya datang kesini nggak mau pulang kalau Eyang nggak kasih saya uang. Betul. Iya betul Bang, gue ke Gunung Kawi. Nah gue ke situ tuh nggak sendirian, gue ramean sama beberapa kreator, termasuk sama Pesulap Merah. Betul. Dan itu kita langsung ketemu sama kuncennya kemarin. Ditemenin juga tuh? Ditemenin, pokoknya full ceritanya sama dokumentasi sedetail mungkin kita ambil gambar di situ. Dan masih banyak juga orang-orang dari Jabodetabek khususnya datang ke sana. Ke Gunung Kawi itu? Ke Gunung Kawi. Untuk apa tuh, Bre? Untuk harta tahta pasangan. Itu dia, itu banyak tuh. Bre. Banyak banget. Bahkan kalau dipresentasiin orang Jawa Timur sama Jabodetabek lebih banyak Jabodetabek mungkin. Yang gue lihat di buku tamu ya. Banyakan Jabodetabek. Oke. Ini juga lu katanya sempat ketemu sama salah satu pengunjung yang ada di sana dan bersedia untuk diinterview ya? Iya betul, jadi gue ketemu sama salah satu pengunjung yang lagi ngalap berkas sudah selama 2 hari kurang lebih. 2 hari? 2 hari, dan tujuannya seminggu sebenarnya. Dan itu gue ketemu pas lagi di 2 harinya. Day 2 pesugihan Gunung Kawi. Day 2 vlog Gunung Kawi ya kan? Betul. Lo gak mau podcast di sono? Narasumbernya kuncennya langsung. Backgroundnya Gunung Kawi. Vibes-nya lo ngerasain sendiri. Narasumbernya terpercaya. Cobain lah. Masih ada tapi? Masih ada dong. Masih mau gak ya? Insya Allah masih mau. Iya. Insya Allah masih mau. Karena gue yakin mereka berpikiran kalau itu secara nggak langsung mempromosikan. For your info, gue datang ke sana waktu itu kurang lebih sepi. Setelah rame, ini rame banget jadi yang datang ke sana. Ya, kok kenapa gitu ya? Itu yang sangat kita sayangkan. Kalau orang rame ke situ untuk foto-foto, liburan nggak apa-apa. Tapi kalau untuk datang ke situ untuk minta pesugihan, dosa jariah bro kita mempromosiin gitu loh. Ya. Pada intinya nanti Bang Brew itu bakal cerita ada satu pesan yang mau disampaikan ya. Yang dimana ya kalau bisa pada intinya ya jangan pergi ke sana untuk melakukan sesuatu yang tidak atau berbuat hal negatif. Oke? Betul. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi saksi misteri kita mulai.
Jadi awalnya bisa ke sana sebenarnya itu jauh dari sebelum gue yang kemarin rame-rame nih. Itu gue datang pertama kali ke sana 3 atau 4 bulan lalu lah. Itu ada temen gue namanya Helmi, kreator juga, dan dia asli Malang. Dia ngajak gue tuh, bro, ada satu tempat yang memang konten kreator horor, mistis, wajib banget datang ke sana. Wajib banget datang ke sana. Terus gue tanya dong, wajib nih kenapa kan? Dia bilang Gunung Kawi kata dia. Gunung Kawi itu kan merupakan salah satu tempat pesugihan terbesar dan terkenal lah di Indonesia. Salah satu, bahkan bisa dibilang nomor 1 kali ya, pesugihan nomor 1 di Indonesia. Iya, karena yang paling familiar tuh kalau bilang pesugihan pasti orang notisnya Gunung Kawi gitu. Walaupun ada juga Gunung Kemukus yang tukar pasangan. Betul. Lu nggak kesana? Kesana juga udah. Ada juga narasumbernya. Tapi akhirnya gue ke Gunung Kawi itu 3 bulan yang lalu sebenarnya. Dan sama yang kedua kali, vibes-nya jauh lebih horor yang kedua. Jadi gue bakal cerita yang kedua aja. Padahal gue udah 2 kali ke sana. Nah, yang pertama kali, yang kedua gue datang itu pas datang nggak tahu ya, kayak ada algoritma hidup tuh kayak algoritma kehidupan. Sebelumnya gue di hotel tuh gue ngarep banget datang ke sana turun kabut. Karena yang pertama kali gue datang itu nggak ada kabut bersih. Jadi ya apa yang gue lihat ya terang, terus juga nggak ada serem-seremnya. Beda sama yang pas kedua kali ini. Dan begitu datang itu udah gerimis, terus di tengah jalan hujan gede, tapi kabutnya nggak hilang. Kabutnya masih tetap. Berangkat dari Malang itu, dari Malang kota sekitar jam 3, jam setengah 4 lah habis asar. Sampai ke mulai jalur yang ekstrim tuh yang liku-liku udah masuk ke area Gunung Kawinya sekitar jam 5, setengah 5. Setengah 5, tapi suasananya tuh udah kayak jam setengah 6 atau jam 6 malah kalau di Jakarta. Artinya mobil itu harus nyalain lampu. Bahkan nyalain lampu aja masih nggak kelihatan, Bang. Kiri kanannya tuh jurang sebenarnya, nggak kelihatan. Jadi jalannya tuh bener-bener pelan banget. Karena saking banyaknya kabut. Jadi akhirnya pas nyampe di parkiran, area parkiran, padahal for info juga dari Malang kota untuk sampai ke Keraton Gunung Kawi itu cuma setengah jam. Tapi karena hujan dan juga banyak kabut, itu gue nempuh jalan 1,5 jam. Karena jalan pelan-pelan banget. Saking banyaknya kabut. Dan gue di mobil semua berdoa agar selamat sih. Karena nggak tahu ya ini kita ke-trigger atau enggak ya. Niat kita nih kayak untuk ngebongkar pesugihan. Terus akhirnya kita sambil bercanda kan. Ini jangan-jangan setannya marah nih kita mau datang. Sampai akhirnya dikasih kabut gitu kan. Betul. Itu buat ngilangin rasa takut aja sih. Akhirnya sampailah kita di parkiran dan kita ketemu sama kuncennya Pak Narko waktu itu yang nemenin kita. Dan beliau juga lah yang nemenin gue waktu pertama kali datang ke Gunung Kawi. Lalu enaknya beliau ini orangnya terang-terangan. Jadi dia ngomong nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin mungkin. Dan nggak ada yang diumpet-umpetin sama dia. Dia bener-bener terbuka banget. Apa aja proses kalau orang mau datang ke sana berhajat, lalu siapa saja yang pernah datang kalau dia kenal, lalu dia juga bersedia untuk ngajak kita berkeliling secara detail di Gunung Kawi ada apa aja dan tempat di mana aja untuk orang biasanya minta-minta di situ. Minta-minta dalam arti ini untuk kayak hajat itu tadi ya, minta sesuatu lah entah kayak jabatan, jodoh. Ini kata Pak Narko ya. Lalu akhirnya gue ngobrol sama Pak Narko. Beliau itu cerita orang yang datang ke sana biasanya minta kekayaan, lalu minta jabatan. Biasanya tuh menjelang pilkada kayak gitu tuh banyak tuh orang datang. Astagfirullah. Terus banyak juga pengusaha-pengusaha lah datang ke sana untuk sekedar lancar usahanya, atau bisa juga dia minta untuk berkali-kali lipat lah rezekinya dari yang sekarang. Lalu ada juga jodoh, mungkin dalam arti pelet kali ya. Ada yang datang ke situ bawa foto yang orang dia suka, ditaruh di situ dengan harapan orang tersebut mau sama orang yang minta-minta tersebut. Gila, macem-macem tuh ya. Macem-macem. Lalu akhirnya singkat cerita ngobrol, beliau ngasih tahu tuh siapa-siapa aja tuh yang datang ke situ. Bahkan ada beberapa nama besar lah yang disebut. Gue sih sebenarnya fokusnya bukan ke situ ya. Fokus gue tuh lebih ke, ini kan ada banyak tempat ibadah. Jadi di Keraton Gunung Kawi tuh ada 5 tempat ibadah dari 5 agama yang ada di Indonesia. Ada vihara,
lalu ada kelenteng, ada juga pura, ada masjid, sama satu lagi gue lupa nih ada namanya. Tempat ibadah juga. Gereja tuh. Gereja. Ada juga di sana. Jadi kayak ada 5 tempat ibadah lah di situ. Gue salfok sih sebenarnya, ini orang datang ke sini mintanya kemana nih? Sebelum gue nanya ke Pak Narko ya gue masih bingung nih, ini mereka yang datang mintanya kemana kan? Entah ke tempat ibadah tadi atau ke satu tempat yang di luar dari tempat ibadah tadi. Betul. Akhirnya gue nanya lah sama Pak Narko, Pak, tempat ibadah ini untuk orang minta-minta atau bukan? Jawaban Pak Narko adalah, tempat ini dibangun dari orang-orang yang sudah berhasil, Mas. Katanya. Jadi dibangun dari orang-orang yang sudah berhasil. Yang gue simpulin akhirnya, mungkin waktu itu ada orang Islam yang ke situ bernazar lalu berhasil, lalu dia bikin masjid. Pun sebaliknya ada orang Hindu yang bikin di situ karena sudah berhasil segala macam lah. Gue mikirnya gitu waktu itu. Akhirnya gue nanya sama Pak Narko, lalu Pak Narko bilang, orang minta-mintanya bukan di situ, Mas. Tempat ibadah itu untuk orang-orang yang datang ke sini kalau mau lakuin sholat atau sembayang di tempat itu, tapi ritualnya bukan di situ, kata dia. Berarti tempat ibadahnya itu untuk orang-orang yang ritual juga? Enggak. Jadi tempat ibadah itu memang orang untuk ibadah. Misalkan kayak misal contoh gue datang, gue mau pesugihan contoh misalkan. Nah gue ritualnya bukan di situ, di tempat keratonnya. Iya. Nah kalau gue mau menjalankan ibadah sholat, maghrib misalkan, nah gue turun tuh ke masjid. Kok bisa gitu ya manusia ya? Gitu. Lalu akhirnya gue penasaran kan, kepo lah gue. Terus gue bilang, Pak Narko boleh nggak temenin saya? Akhirnya diajak lah gue keliling-keliling. Secara detail, tanpa satu pun yang luput dari kamera gue. Selama gue ditemenin sama Pak Narko, gue bener-bener manfaatin banget waktu untuk gue bener-bener tahu tempat itu sebagai apa sih. Sebelum gue bisa ambil kesimpulan kan, jadi gue harus cari tahu dulu. Itu sekitar jam setengah 6 lebih lah, menjelang maghrib lah. Di Malang tuh maghribnya setengah 6 soalnya. Jadi begitu gue mulai 5 menit azan maghrib. Lalu pertama kali tuh naik tangga, ketemu sama kayak gerbang. Masuk itu gue langsung ketemu sama patung Hanuman. Kayak duduk sila begini, patung Hanumannya. Dan di belakang patung Hanuman itu ada 3 makam. Nanti lo inin aja ya, masukin aja nama-namanya. Iya. Itu gue lupa soalnya. Ada 3 makam, dan 3 makam inilah tempat dimana biasanya orang datang entah ngirim doa sekaligus meminta hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Eyang Broto, Eyang Joyo, dan Eyang Hamid. Ada 3 makam teman-teman di sini. Dan tadi sore gue sempat melihat ada orang yang duduk di sini sambil ziarah. Entah apa yang dilafalkan doanya ketika di sini oleh orang tersebut. Tapi pas gue tanya sama Pak Narko, Pak, orang yang datang ke depan makam ini ngapain? Soalnya kebetulan banget gue ngeliat ada orang yang lagi duduk begini di depan makam. Terus gue kan awam ya, maksudnya di agama Islam berdoa nggak ada yang begini. Iya, pasti begini. Lalu gue nanya sama Pak Narko jelasin, oh itu ngalah berkah, Mas, kata dia. Ngalah berkah. Iya, ngalah atau ngalap gitu, pokoknya ngalah berkah lah dia bilang. Di depan makam itu, Pak, ada beberapa titik, Mas, kata dia. Ada berapa titik, Pak? Di makam itu 1, sama di sampingnya lagi itu ada goa, lalu sama di dalam ada di dalam keraton ada 3 titik kurang lebih. Nah akhirnya gue nanya, yang di depan makam itu dia ngalah berkah. Terus gue tanya lah, ini dia ngirim doa, ziarah, atau dia meminta hajat, Pak? Sekaligus, Mas, katanya. Ada juga yang ngirim doa sekaligus meminta hajat. Oh oke, gue bilang. Akhirnya jalan lagi terus kita belok kiri. Nah di belok kiri itu ada goa kecil tapi agak panjang ke dalamnya. Lalu di depan goa itu ada dupa, ada bunga apa sih yang bisa dimakan Susana tuh? Melati. Lalu ada sedap malam juga, sama ada kembang 3 rupa kalau nggak salah yang gue lihat. Terus ada dupa-dupa, ada menyan. Terus gue nanya lah, ini ditaruh ini untuk apa, Pak? Biasa, Mas, orang kalau datang ke sini selain di makam, dia masuk ke dalam goa. Jadi dia masuk dalam goa, betapa dalam goa. Ngapain, Pak? Ngalah berkah, Mas, kata dia. Masih ngalah berkah. Padahal di depan goa itu pohon, gue nggak tahu itu nama pohonnya apa, tapi pohonnya gede banget. Yang mana di pohon itu sendiri pun dikelilingi dupa. Jadi di samping ini pohon, di sini itu dupa. Lalu ada melati kayak gitulah. Sesajen gitu banyak. Lalu gue tanya, Pak,
ini memang dipasangin begini? Iya mas. Oke. Lalu rasa penasaran gue sebenarnya yang gede itu di bagian dalam keratonnya. Jadi ada suatu ruangan yang mana gue yakin banget itu bukan tempat ibadah. Selain dari 5 ibadah agama besar di Indonesia, lalu gue minta temenin lah sama Pak Narko masuk ke dalam keraton itu. Pak, temenin yuk masuk ke dalam. Monggo mas, kata dia. Temenin lah jalan. Dan berkali-kali gue tegesin, Pak, boleh nggak saya rekam? Pak, boleh nggak saya lihat? Gue gitu-gitu terus kan, karena gue nggak mau kesalahan juga. Betul. Pak Narko bilang, wah aman mas, los sama saya, kata dia. Oke, akhirnya dengan patokan beliau bilang gitu, gue ngerasa, oh ya udah berarti apapun yang gue tanya dia mau jawab. Kalaupun gak mau jawab kan gue nggak maksa gitu kan. Betul. Akhirnya kita masuk ke dalam keraton. Dalam keraton itu gue tanya juga, Pak, ini keraton ini tempat apa ya Pak? Gue bilang kan. Jadi ini tempat keraton ini adalah tempat dari yang makam 3 orang di bawah tadi. Jadi makamnya itu dimakamin di bawah tadi. Keratonnya itu adalah tempat entah dia duduk, entah tempat dia berdoa dulunya. Lalu menjadi petilasan. Gitu. Jadi sama di atas. Nah di atas itu juga petilasan. Nggak ada makamnya tapi ada petilasannya di atas. Nah akhirnya gue masuklah ke dalam keraton itu. Ini yang gue rasain ya. Ini POV gue dan apa yang gue cium, apa yang gue rasain, dan apa yang gue lihat. POV pure dari apa yang gue lihat nih. Begitu gue masuk, jujur itu wangi banget sih. Tapi lu pernah nggak nyium wangi tapi berbarengan sama tangan lu merinding? Pernah. Walaupun itu wangi. Iya. Begitu buka pintu merinding lagi. Begitu gue masuk, jujur itu kayak, wah anjir wangi banget ya. Tapi di waktu yang bersamaan tuh tangan gue langsung merinding pelan-pelan sampai ke sini. Kayak ini kenapa ini tiba-tiba merinding? Ya mungkin karena gue udah kesuges kali ya. Kesuges yang mana Gunung Kawi itu pusatnya pesugihan di Indonesia, dan yang namanya pesugihan pasti banyak jin kan tentu. Betul. Akhirnya gue masuk dengan kondisi tangan gue merinding. Semakin kita jalan ke dalam itu kayak merindingnya semakin kenceng bang. Beda sama hawa lu begitu buka pintu sama lu bagian dalam tuh jauh banget bedanya. Kayak lu nggak nyaman sih di situ untuk berlama-lama. Walaupun gue ditemenin sama Pak Narko tuh. Akhirnya gue ditemenin keliling sampai akhirnya gue minta sama Pak Narko ditinggal. Gue pengen sendirian di situ. Oke, selama berapa menit? Gue lupa, itu kayaknya sekitar 15 menitan gue di dalam. Pokoknya selesai azan, gue bilang ke Pak Narko, Pak, tinggal Pak, saya sendirian. Beneran berani mas? Berani dong, gue bilang. Ya wes, tak tinggal tadi. Nah, pas dia tinggal tuh kan gue izinnya off kamera kan. Gue bilang lah sama Pak Narko, Pak, ini saya boleh lihat semua ya Pak, apa yang di dalam? Boleh mas, tolong kasih tahu aja Pak, ada apa aja. Nah nanti mas masuk ke dalam itu nanti ada tempat kotak kecil, tempat dimana biasanya saya kirim doa titipan dari orang yang datang. Lalu ada juga tirai kata dia. Nah tirainya mas kalau mau buka boleh nggak juga nggak apa-apa kata dia. Tapi saya nggak mau ngejelasin. Oke, lalu sama ada di sebelah kiri kalau ntar naik lagi ke atas itu ada tempat orang biasanya berdoa sama tanah itu diambil untuk dibawa pulang. Oke, nanti gue bakal cerita detailnya. Lalu ada buku tamu. Nah gue minta izin, Pak boleh semua ya. Saya sorot. Aman mas kata dia. Akhirnya gue mulailah tuh masuk itu kesendirian. Dan lu tau gak, itu pintu gue tutup. Pintu gue tutup supaya gue gak ngedenger suara lain dari luar. Jadi apa yang gue denger berarti di dalam adanya. Makin kenceng ini merinding. Jadi gue bener jalannya pelan banget. Karena gue pengen tahu kalau emang ada makhluk jin ataupun makhluk halus lah selain gue di dalam ruangan itu, harusnya gue minimal ngedenger. Jadi bener-bener hening di dalam itu, gue gak ngedenger suara. Bahkan kondisi rintik-rintik aja gue gak ngedenger suara hujan. Akhirnya gue jalan pelan-pelan ketemu sama kayak altar. Di altar itu tuh ada dupa. Ini seingat gue ada dupa, ada bunga-bungaan gitu, ada menyan yang udah mulai mencair. Lalu ada kendi isinya air, yang airnya itu ada bunga-bunganya juga di dalamnya. Terus sama ada beberapa patung. Jadi altar di tengah. Terus di samping altar itu ada tempat kotak yang mana tempat si kuncen itu kirim doa atau meminta sesuatu titipan dari orang yang datang ke sana. Lalu gue masuk ke situ, ada hordeng dan gue kepo banget sama isi hordeng itu apa. Begitu gue buka, dan gue nggak tahu dalamnya apa awalnya. Pak Narko sendiri nggak mau jelasin kan. Pas gue buka hordeng, jujur sih gue kayak takut banget itu gue. Gue beneran takut. Apa yang lo lihat? Kayak pocong putih. Panjang kegeletak di batu-batuan, lalu ada patung sepasang perempuan sama laki, lalu ada dupa-dupa sama lagi-lagi dupa-dupa menyan-menyan gitu lah. Pocong itu pocongan gitu? Iya kayak pocong-pocongan. Gue tuh pas buka sempet nge-freeze, lalu gue tutup lagi. Wah itu merinding gue yang tadinya kenceng makin kenceng gitu. Di sini tempat dimana biasanya
kuncen-kuncen berdoa teman-teman. Apa ya? Bismillah. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Il aliyil azim. Astaghfirullahalazim. Itu kayak gue, aduh gue udahan deh kayaknya. Udah ngapain sih gue begini ya kan? Cuman kayak gue penasaran banget. Maksudnya emang iya di tempat ini bisa bikin kaya? Kan gitu kan, gue jadi akhirnya gue sempet nge-freeze ya istighfar lah. Yang bisa gue lakuin cuman istighfar sampai sambil nenangin diri gue kan. Begitu udah mulai tenang, akhirnya gue mulai lagi lah ngelihat sekeliling yang ada di situ. Nah jadi yang tadi gue bilang nih altar, di sebelah sini tempat kuncen doa, di sebelah sininya tuh hordeng, lalu gue jalan lagi ke sebelah sini. Nah ke sebelah sini ada dibikinin tangga, gue naik ke atas dan itu dihordengin juga. Jadi kalau kita masuk buka hordeng, kita lewatin hordeng itu ketutup. Jadi udah bener-bener kayak uji nyali di dalam itu. Ada altar lagi di dalam itu. Ada dupa, ada bunga-bunga, ada menyan-menyan kayak gitu. Nah, yang menarik perhatian gue adalah ada buku tamu. Kayak ada buku. Gue penasaran, gue buka lah. Tapi gak gue sebutin, tapi walaupun gue sorot kamera. Tapi gue udah baca dalam hati. Mungkin kalau lo sempet lihat tuh ada... Sempet lihat gue. Ada banyak yang aneh-aneh juga tuh. Iya, ada namanya. Iya. Terus ada profesinya Elsie, minta tamu yang banyak. Gitu kan, terus ada juga yang minta motor Harley. Iya benar, iya minta motor Harley. Minta motor Harley. Terus banyak lah, ada yang minta kekayaan, ada yang minta jodoh. Sesuai apa yang diomongin Pak Narko tadi di bawah. Orang datang ke situ minta kaya, terus minta jabatan, sama minta jodoh. Berarti 3 nih, harta, tahta, wanita. Ya kan? Ada juga yang pria minta pria. Iya, harta, tahta, pasangan lah. Pria minta pria ada. Gitu, akhirnya. Nanti tunjukin aja, lucu banget. Nah, nyambung sama yang Pak Narko bilang tadi, di tempat yang ada buku tamunya itu ada tanah-tanah. Jadi kalau Bang Jamal kesana bisa ngelihat di samping buku tamu tuh ada tanah merah. Jadi mereka tempat itu tuh di semen, di keramik, tapi ada satu sisi di ujungnya itu yang tanah merah masih. Jadi nggak ada semen. Tapi itu udah dalam banget, udah kayak digali orang. Nah, gue sempet nanya sama Pak Narko itu, Pak, ini sesudahnya ya, sesudah gue explore. Gue tanya Pak Narko, tadi saya ngeliat di atas itu ada gundukan tanah tanah yang udah dalam. Ceritain lah Pak Narko. Jadi gini mas, prosesnya. Orang datang ke sini, selain yang tadi di makam, dia ngirim doa dan ngalah berkah sama di goa, dia misalkan punya hajatnya apa? Dia bernazar lah misalkan. Dia minta kaya contoh misalkan. Nah, nanti berhasil dia nazarnya apa nih? Motong kambing atau motong sapi. Nah, sudah selesai nanti kalau mau berdoa sendiri boleh. Kalau nggak mau diwakilkan sama kuncen. Jadi kuncennya lah yang berdoa di situ. Setelah proses sedemikian rupa selesai, endingnya itu dikasih tanah. Jadi diambil lah tanah yang tadi tuh. Tanah itu diambil, dikasih kantong. Gue lupa warnanya. Tapi seinget gue warna merah. Diambil gundukan tanah itu, dimasukin kantong warna merah. Dan kantong ini nanti harus ditaruh di atas pintu. Terus gue bilang, itu biasanya yang ke situ, yang kayak begitu tuh apa? Ini biasanya untuk yang berdagang mas. Terus gue langsung kayak memori gue tuh keinget, aduh gue pernah makan satu tempat makan yang mana ada kantong merah di atas. Terus gue langsung, apa jangan-jangan, ini kan cocokologi ya, apa jangan-jangan ya, atau mungkin itu emang kantong teh, kan kita nggak tahu. Cuman ya gue langsung keinget itu. Oh berarti tanah itu diambil pak? Iya mas, tanah itu diambil, jadi ditaruh di situ. Lalu masuklah ke flow-nya nih untuk orang datang ke sana. Dari awal sampai berhasil tuh gimana caranya? Diceritain lah sama Pak Narko. Jadi Pak Narko tuh bilang orang datang ke situ kurang lebih 7 kali, 7 atau 11 lah datang ke sana. Setiap malam, aduh gue lupa lagi. Pokoknya selama seminggu, pokoknya selama sebulan tuh kan ada hari itulah, kayak hari Kliwon kayak gitu. Oh legi. Setiap hari legi datang ke sana mas, 7 kali. Nah, terus gue bilang, terus kalau berhasil? Nah, kalau berhasil, jalanin nazarnya. Apa tuh? Ya, terserah dia nazarnya kambing atau sapi, bawa ke sini. Nanti dipotong di sini. Lah terus dagingnya kemana, Pak? Pas setelah dipotong, ya kita bagi-bagi mas di sini. Jadi hasil nazarnya dipotong dan dibagi-bagilah ke warga-warga sekitar katanya. Warga kan tapi? Katanya, Allahu a'lam. Lalu singkat cerita yang bikin gue penasaran bukan itu. Kalau itu kan sebenarnya ya ngapain ke Gunung Kawi, lu kurban aja tiap tahun kan. Betul. Nah, akhirnya
Bukan itu yang gue tanya, tapi gue tanya adalah konsekuensinya kalau nggak dijalanin. Lalu beliau bilang kalau nggak dijalanin nazarnya akan celaka, Mas. Entah menimpa ke keluarga, entah menimpa ke karyawan-karyawannya. Lalu beliau cerita lah, ya nggak apa-apa lah ya, maksudnya yang penting gue nggak nyebut orangnya. Ada satu perusahaan, Mas, datang ke sini. Akhirnya karyawannya banyak yang meninggal. Karyawannya ini. Banyak yang meninggal. Nazarnya apa pada saat itu? Dia nggak cerita detail sih. Okay. Dia cuma cerita karyawan-karyawannya meninggal. Terus gue bilang, berarti makan tumbal, Pak? Ya enggak, Mas, kata dia. Terus gue bilang, ini kamu makan tumbal tapi meninggal nih. Ya walaupun meninggal itu emang udah takdir ya. Iya, betul. Cuman kan, lah tadi lu sendiri bilang kalau misalkan nggak ngejalanin ada konsekuensinya. Ada, ya kalau di tempat kerja ada punishment-nya lah ya kan. Ya tapi meninggal, Mas, karena dia nggak ngejalanin, dia lalai kayak gitu. Akhirnya udahlah, ini dalam rasa penasaran, ini gue masih penasaran banget sih. Ini kan versi Kuncen ya. Gue masih berpikir apapun yang diceritain mungkin dia tahu kan, gue ini konten kreator karena kamera tuh di mana-mana kan. Selain gue kan ada beberapa kreator yang datang. Betul. Termasuk Sulap Merah juga kan barengan. Dan dia sadar betul ini kamera, ini lighting. Harusnya kan kalau emang dia nggak punya niat mempromosikan tempat itu ya harusnya udah stop aja lah. Ngapain kan? Tapi karena emang gue yakin banget dia ngerasa kalau gue kontenin akan menjadi promosi secara gratis untuk orang datang ke situ. Dan nggak bisa dipungkiri ternyata sekarang malah makin ramai tempatnya. Itu yang gue bingung. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita bahas di belakang. Ini masuk di jam 8. Oke. 8 malam. Suasana berubah total. Dari yang pertama gue datang sore sampai maghrib, di jam 8 itu udah bener-bener hening banget. Setiap gue ketemu orang, kalau sore hari gue senyum. Semua orang balas senyum. Tapi di malam hari gue senyum, orang jalan nyelonong aja. Ini gue udah mikir ini orang bukan ya. Tapi gue masih positif thinking, orang lah harusnya. Jadi ada satu tempat yang belum gue datengin di sore. Ada di paling atas itu. Nah di paling atas itu sebelum gue naik, gue ketemu sama ibu-ibu. Oke. Ketemu ibu-ibu, seperpapasan, gue nanya, Bu mau kemana? Saya mau ke atas, Mas. Ngapain, Bu? Saya udah 2 hari, Mas, di atas katanya. 2 hari? 2 hari. Saya udah 2 hari nginep di atas. Wah, gue penasaran dong. Lu nginep di sini holiday apa gimana nih? Iya, kan? iya. Penasaran, kalau asik ya gue mau lah gitu kan. Camping ceria tuh. Iya. Udah akhirnya gue bilang, Bu, saya boleh lihat gak? Ayo, Mas, boleh. Nanti saya tanya-tanya boleh gak? Ayo, Mas, boleh, kata dia. Akhirnya di jam 8 itu gue naik lah. Tapi gue ketemu sama ibu tuh udah selesai yang vlog sore kan. Jadi ibunya udah di atas. Jam 8 itu gue masuk lagi sendirian, gak ada siapapun, karena kita bergantian masuknya. Gue masuk ke dalam, tapi gue ketemu beberapa orang kayak papasan. Gue senyumin, nengok aja enggak, bro. Jadi jalan begini aja. Gue di samping nih, gue senyumin, nggak nengok, jalan aja pakai belangkon gitu lah. Ya gue mikirnya Kuncen kan. Mungkin kayak Kuncen yang ini ngeliat gue udah sama Kuncen yang pertama tadi, kayak males kali ya akhir jalan. Terus ketemu lagi sama ibu-ibu, gue senyumin, nggak ngebales. Ya mungkin positive thinkingnya beliau lagi sibuk lah ya sama doa-doanya. Singkat cerita, di malam hari itu gue beberapa kali ngedenger kayak suara. Lo tau suara ini gak sih kayak itu beberapa kali. Pas gue mau naik jadi mau naik ke atas itu kan ada patung Hanoman. Pas gue mau lewatin patung Hanoman itu ada kayak gue ngerasa ada suara. Itu sampai gue nengok, gak ada apa-apa. Apa gue halu kali ya? Karena itu udah campur aduk suasananya, udah dingin, gerimis, kabut, takut, itu campur aduk jadi satu. Jadi apapun yang gue lihat bisa jadi itu adalah halusinasi, dan apapun yang gue dengar bisa jadi halusinasi. Tapi teknologi nggak mungkin bohong, bro. Kamera gue tuh bisa deteksi wajah. Oke. Autofocus gitu. Autofocus. Oh, iya. Dan kamera gue tuh gue setting untuk memang kalau misalkan kita ada wajah dua, kotaknya nyala dua-duanya. Gue lagi facecam, ngobrol, bla 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 bla, kotaknya nyala di samping. Padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang. Astagfirullahalazim. For your info teman-teman, kamera gue ini kalau di layarnya itu bisa mendeteksi wajah, dan di kotaknya, di kotak sebelah layar sini nih di sebelah sini, di layar kamera itu dia ada kotak gitu untuk mendeteksi wajah. Dan barusan demi Allah tadi tiba-tiba kotaknya nyala. Astagfirullah, gue merinding lagi tiba-tiba. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Lazim. Gue mikir error kali handphone ini ya, kamera gue. Terus gue tutup, gue jalan lagi.
Tapi gue balikin ke sisi-sisi lain cuma satu. Tapi ada satu sisi yang mana di posisi yang di belakang gue itu gue sorot terus, nggak berubah. Tetap ada. Tetap ada. Sampai gue geser lagi, hilang. Gue geser lagi ke tempat itu, ada lagi. Ya udahlah, gue nggak mau aneh-aneh, gue nggak mau mikir yang enggak daripada gue kenapa-napa. Akhirnya gue lanjut jalan. Nah pas lanjut jalan itu karena suasananya kali ya, suasananya serem banget. Jadi beberapa kali tuh gue kayak ngerasa ada orang lewat. Entah di kiri, entah di kanan, entah di kiri, itu beberapa kali. Lalu di belakang pun gue kayak ngerasa, lu pasti pernah ngerasain kalau lu jalan di belakang ada orang, lu tahu. Berasa kan? Itu beberapa kali gue kayak gitu. Bahkan di tangga. Jadi sepatu gue kan pakai sepatu yang agak tebal bawahnya tuh. Jadi kalau napak tuh bunyi kan. Nah pas sekali itu nggak ada balasan. Ada pas udah mulai di tengah begini, ada balasan di belakang. Tek tek. Gue langsung, apa ini? Itu belum ketemu sama orang yang di atas tadi. Tapi sepanjang jalan gue udah berasa kayak ini kayaknya ada yang ngikutin atau apa ya kan. Cuman ya udahlah, gue nggak mau fokus ke itu. Akhirnya gue naiklah ke atas. Nah sampai di atas itu gue ketemu sama sepasang suami istri dan satu kuncen. Di atas itu kayak makom tuh kayak tempat petilasan gitu lah. Dari si eyang tadi tuh. Eyang ini yang 3 di bawah makam tadi. Nah di atas itu kayak tempat petilasan di mana tempat beliau berdoa, bla 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 kayak gitulah. Gue ketemu sama ibu-ibu yang lagi nginep tadi 2 hari. Jadi dia nginep itu sama suaminya, sama 2 temennya lagi. Tidurnya gimana tuh bro? Tidurnya ya begini, di alas tidurnya, di depan sesajen itu. Nyaman. Dingin sih, dingin banget sih. Terus akhirnya ngobrol sama dia, nggak mau panggil ibu lagi, maunya panggil bunda. Gue panggil ibu, panggil saya bunda katanya. Oke bunda. Udah lah ngobrol nih sama beliau, asik orangnya. Asik orangnya. Dan sekali lagi ya, maksudnya gue cerita ini gue bukan berarti mendiskriminasi lah ataupun menjustifikasi dia punya keyakinan gitu loh. Apapun yang dia yakini ya udah yakinin aja. Betul. Cuman kan ini POV gue sebagai muslim lah. Ketemu beliau cerita, dan beliau ini muslim sebenarnya. Muslim juga. Oke, itu tadi mungkin ada 72 golongan kan. Iya. Masuk tuh. Nah, akhirnya gue ngobrol sama ibu ini, "Bu, ngapain kesini?" "Oh, aku dipanggil, Mas," kata dia. Ini impersonate ya, logatnya beliau. "Saya dipanggil, Mas. Saya mau ketenangan," katanya. "Kalau saya nggak kesini, batin saya tuh nggak tenang," katanya. "Oh, oke. Datang ke sini untuk dapat ketenangan, sekaligus kayak mencurahkan isi hati lah selama beberapa minggu, capek, nggak punya duit, datang ke sini, tenang, pulang bawa duit gitu lah intinya." Terus gue nanya kan, maksudnya berharap apa ke sini? "Ya ini aku datang ke sini ketemu Eyang," kata dia. "Eyang yang mana?" Gue nunjuk kuncen, kan udah kuncen kan? "Eyang ini." "Loh bukan loh Mas, itu Pak Kuncen. Eyang itu di dalam," kata dia. Nunjuknya begini, padahal kayak gini kan bisa ya. Begini deh, kayak jempol. Maksud gue begini aja kan nggak apa-apa. Sopan, makhluk halus. Sopan, makhluk halus sih. Akhirnya Eyangnya di dalam, kata dia kan. "Oh, oke." Dia cerita banyak tuh. Seingat gue 16 menit dia cerita. Tapi yang gue ceritain yang gue inget aja ya. Nah, beliau itu cerita yang gue tangkap adalah datang ke situ untuk meminta uang, kasarnya. Halusnya ngalap berkah tadi. Dia minta uang karena kalau misalkan dia lagi nggak punya uang, datang ke situ, pulang bawa uang. Terus gue nanya, "Gimana cara mintanya, Bu?" Gue bilang, "Gini Mas, contohnya." Kan gue minta contohin kan. Jadi ya sekali lagi gue nggak mengecilkan apapun keyakinan lah intinya. "Gini Mas caranya Mas." Dia duduk di depan makomnya tersebut, tangannya lupa gue tangannya begini, dan itu mic kan gue pasang kan. Gue bilang, "Bu, ngomong tolong disebutin, jangan dalam hati, pelan nggak apa-apa," gue bilang. "Saya nggak kedengeran nggak apa-apa, yang penting ibu ngucap." Karena tujuan gue supaya kedengeran di mic, karena gue kepo banget sumpah. Doanya apa sih doanya maksudnya? Akhirnya ya bukan doa, malah kayak orang ngomong minta uang ke nyokap, ngerti nggak? Dia doanya intinya gini, "Eyang, saya datang ke sini nggak mau pulang kalau Eyang nggak kasih saya uang." Bisa gitu ya, kayak saudara tuh. Iya makanya gue pengen ngetes tapi ntar gue musrik ya kan. Akhirnya nggak gue tes lah. Walaupun rasa penasaran gue tinggi juga sih. Kayaknya enak banget kalau minta-minta gitu langsung ada gitu kan. Terus akhirnya dia berdoa segala macem, "Eyang kalau nggak ada uang saya nggak mau pulang, bla bla bla." Kalau saya tuh apa yang aku kirimkan doa sama Bunda, Eyang, semua leluhur aku bantu. Eyangku kabeh sejagat sing ono petang kiblat ono etan lor kidul Eyang. Akhirnya udah di depan makam. Ini sebelum gue tanya-tanya lebih jauh, gue lihat-lihat lah. Tapi nggak gue rekam, sayangnya nggak gue rekam. Jadi kamera gue matiin. Di altar itu yang di atas tadi itu ada foto, dan
banyak banget foto-foto orang. Gue nggak tahu ya, foto-foto tersebut adalah korban atau pelaku, gue nggak tahu. Jadi Karena kalau itu korban, kasihan. iya. Kalau itu korban, kasihan. Betul. Makanya itulah kenapa kayak buku tamu, foto, itu kita sepakat nggak ada yang kita blur. Karena tujuannya itu. Kalau itu ternyata korban, minimal korbannya tahu lu tuh dikerjain orang loh. Iya. Ada yang udah berniat untuk ngejahatin lo. Iya, minimal lu bisa mawas diri, minimal lu lebih kencang lagi doanya. Betul. Balik lagi kita mau percaya santet, mau percaya kayak gitu-gitu, atau enggak kan balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau kita tahu kita mau dijahatin orang, paling enggak kita udah waspada kan. Betul sekali. Itulah kenapa kayak ada beberapa bagian, ada foto, ada nama daftar tamu, itu kita nggak blur. Tujuannya semata itu, supaya kalau ternyata lu korban kan kita nggak tahu nih. Ini yang ada di situ tuh korban atau pelaku, kita nggak tahu. Dan gue nggak pernah menjudge yang ada di buku tamu ataupun di foto itu adalah pelaku. Gue cuman share kalau siapa tahu lu nih korban, lu tahu gitu kan. Dan itu banyak banget bang, foto cewek cakep-cakep banget lagi, yang cowoknya juga ganteng-ganteng banget lagi. Maksudnya kalau yang cakep, yang ganteng kan kayaknya lu nggak mungkin deh buat melet orang. Lu tinggal bikin postingan yang bagus juga orang udah pasti like, tertarik gitu kan. Tanpa lu harus ke Gunung Kawi. Tapi feeling gue sih kayak ini jangan-jangan korban nih. Mungkin yang meletnya berharap ini mau, makanya kan kita sorot. Iya. Nah, akhirnya gue lihat itu banyak banget foto-foto segini. Itu kalau di numpuk. Itu kalau dipasangin di album jadi kali 2 album. Banyak banget, serius. Di setiap foto itu banyak tulisan. Oke, yang lu paling inget tulisannya apa? Yang paling gue inget, jadi ada satu foto cewek, itu cantik banget. Ada tulisannya, yang naruh foto itu berharap orang ini mau sama orang itu. Karena udah 7 kali ditolak. Mandi bro, sumpah mandi. 7 kali Pas ditolak. nembak. Jadi maksud gue, ngapain sih gitu loh, lu naruh ke situ ngapain gitu. Akhirnya ya gue masih mikir, ini mau ngapain sih ditaruhin begituan gitu loh, lu ngarep-ngarep kayak begitu. Akhirnya gue nggak fokus ke foto-foto tersebut, gue fokus lagi ke bunda yang tadi. Karena nggak tahu ya, kayak feeling gue nih ngobrol sama bunda nih asik nih bunda. Gue bisa tahu apa yang gue belum tahu. Entah mungkin dari klinik-klinik yang di Indonesia kan cuma nonton di film kan. Kayak lu di film-film pesugihan ada tumbal bla 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 kan gue cuma tahu di film. Tapi ternyata ada bro prakteknya. Iya. Ada pesugihannya, ada gunungnya, ada tempatnya, ada dan pelakunya ada. Bisa gue katakan bunda tersebut ya mau meminta kan dia sendiri yang bilang dengan jelas, Eyang saya nggak mau pulang kalau Eyang nggak kasih uang. Kan berarti emang berharap gitu loh. Akhirnya gue nanya lah sama beliau, apa bu yang udah ibu dapat? Jadi gini mas, pertama kali saya datang itu 2016 kalau nggak salah. Bisa udah lama tuh. Iya. Member. Pertama kali saya datang 2016. Saya nggak punya duit seperak pun, bla 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 bla. Begitu saya pulang, saya bawa duit 900.000. Gede tuh. Gede, 900.000. Akhirnya saya nggak makan sendiri, saya sedekah mas. Saya kasih ini, kasih itu, bla 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 bla. Sampai akhirnya duit saya udah mulai tipis. Berangkat lagi lah saya ke sini mas. Pulang, makin gede lagi duit saya kata dia. Oke. Lalu dia mempertegas kalau dia sedekah sih. Dapat duit, dia nggak makan sendiri, dia sedekah. Dia beliin sembako ke tetangga-tetangga segala macem. Sampai akhirnya dia bener-bener dapat duit gede katanya. Jackpot lah ibaratnya. Dan beliau bilang nih off camera ya. Dia bilang, jadi di Gunung Kawi itu ada gapura. Beliau bilang gapura tersebut beliau yang bangun. Oh, oke. Itu off camera. Gue nggak tahu bener atau enggak. Karena banyak versi kan. Tapi versinya Pak Narko kan bilang memang fasilitas-fasilitas di situ yang bangun adalah orang-orang yang datang sudah berhasil lalu bikin-bikin kayak gitu. Lalu akhirnya gue nanya lah, contohnya gimana bu? Selain minta doanya, contoh pasti dapat uangnya gimana? Dia keluarin duit dari tas. Jadi ini tas, dia ambil duit itu tuh dikaretin. Ini duit mas, 300.000 dimasukin tas. Besok berubah jadi 1 juta kata dia. Gue mau nungguin sampai besok, mager banget lagi ya. Ya kalau untuk 700 ya. Iya nambah ya. Nambah 700-an. Nah, gue mikirnya kayak kalau dipikir otak logika sih ya nggak masuk akal ya bro. Tapi ya balik lagi kan kalau namanya goib kita nggak pernah tahu. Tapi kan maksudnya segoib-goibnya gitu loh. Bisa nambah kan pasti ada sesuatu yang nambah. Entah ternyata mungkin suaminya nggak tanpa sepengetahuan si bunda tersebut emang naruh duit ke dalam tas itu akhirnya nambah tanpa
bundanya tahu kalau ternyata yang naruh tuh suaminya loh gitu. Ataupun ya dia lupa emang duitnya aslinya 1 juta, keselip gitu kan, maksudnya masih bisa dijelas-jelasin gitu kan. Oke. Soalnya kalau secara goib susah gue nangkepnya. Iya. Susah nangkepnya. Lalu di tengah obrolan yang lagi seru-seru itu, si bunda ini buka handphone. Nih mas, contohnya kata. Barusan masuk transferan kata dia. Iya lagi gue lihat ada transferan. Berapa? 1 juta kayaknya. Iya gue bilang 1 juta nih. Terus aku mikir ini mah ya emang orang transfer aja kali. Iya. Ya kan, nggak bisa disangkut-sangkutin kan. Terus gue nanya emang kerjaannya apa bu? Saya cuma petani mas kata dia. Otak gue nggak langsung telan sih kayak ini emang jangan-jangan orang kaya tapi lagi ngerendah atau emang bener kan? Tapi kalaupun emang bener petani ya mungkin kan emang hasil panennya habis dibeli dan orangnya baru bayar. Kemungkinan. Tapi kalau emang ternyata orang kaya ya siapa tahu orang bayar utang ke dia. Kan kita nggak tahu. Cuman orang tersebut kayak berusaha meyakini gue sakti loh tempat ini. Tempat ini tuh emang beneran ngasilin loh. Udah banyak kok contohnya kayak gitu-gitu lah. Ya ini jujur aja sih kayak bertolak belakang sama apa yang gue yakini kan. Akhirnya gue dengerin ngomong, semakin dia ngomong semakin gue kayak enggak bener kayak gitulah. Jadi obrolannya kayak magnet ketemu yang beda kan. Iya. Akhirnya kayak gitu. Cuman yang akhirnya bikin gue agak merinding lagi, dapat merindingnya itu masih di tempat yang sama di atas. Selain foto-foto kita jalan lagi ke belakang di makomnya itu. Di belakang itu tuh kayak hening tapi wanginya beda. Wanginya beda dari wangi bunga yang di depan. Padahal nggak ada apa-apa itu. Nggak ada bunga, nggak ada sajen, nggak ada apa-apa. Cuman kayak kain-kain aja numpuk-numpuk. Cuman wanginya beda. Itu gue merinding banget di situ. Kayak gue ngerasa ada sesuatu aja sih. Tapi mungkin ya halu ya. Cuman wanginya beda banget. Wanginya beda. Akhirnya gue keluar. Akhirnya gue pamitan sama bunda tadi. Pamitan, bunda makasih ya ceritanya gitu-gitu. Bunda saya upload gak apa-apa ya? Aman mas, saya mah los. Orang saya bener kok kata dia. Oke siap. Udahlah gue jalan ke bawah. Jalan ke bawah. Ada satu mitos lagi. Apa tuh? Jadi tangga tadi kalau kita naik pertama itu jumlahnya 32. Begitu turun itu jadi nambah 33 katanya. Oh ya? Iya. Dan karena gue gemuk dan gue capek, malas banget gue ngitungin. Karena kalau dipikir logika ya begitu naik kan hitungannya tangga pertama. Kalau begitu turun ya tangga udah lantai bawah yang dihitung kan. Akhirnya ya udah. Nggak mau gue praktekin soalnya udah pasti ketebak kan. Yang gue mau bahas adalah ketika ada salah satu tempat ibadah, nggak enak lah gue nyebutnya. Tapi intinya ada salah satu tempat ibadah umat beragama lah. Itu sebenarnya bagus banget tempatnya. Bagus banget, tapi sayang banget kayak jadi nggak kerawat karena udah mulai tumbuh-tumbuh pohon, lalu suasana vibes-nya lah serem lah, nggak dipasangin lampu. Beda sama tempat ibadah ya umat beragama yang lain, kayak di Kelenteng itu bagus banget, lalu masjidnya, musolahnya. Nah satu tempat ini tuh kayak udah nyatu sama alam dan banyak patung-patung juga. Yang serem bukan patungnya tapi kayak suasananya. Karena paling ujung sendiri, kalau kita lewatin tempat ibadah tersebut, itu kita langsung ke hutan udah. Jadi kayak gue ngeliat, wah serem banget ya. Dan gue nggak berani lama-lama di situ sih. Gue jalan, nah pas gue lagi fokus explore tempat ibadah tersebut, itu kayak ada orang deh di ujung. Karena gue emang ngeliat orang berdiri, dan berdiri tuh yang tinggi gede ngeliat ke gue begini diem. Nah begitu gue samperin, jadi gue jalan begini, si yang gue liat orang ini pelan-pelan begini nih, jalan gini mundur, hilang di tengah-tengah kabut gitu. Ya gue mikir kayak mungkin apa gitu kan, nggak langsung mikir aneh-aneh sih pokoknya, tapi beneran serem. Gue beneran serem karena gue takut terlepas dari itu hantu atau apapun. Gue takut orang jahat yang ngerasa nggak seneng gue di situ lama-lama dan ngejelasin apapun yang gue lihat. Takutnya tiba-tiba bawa balok atau bawa sajam kan. Gue takut banget sih. Akhirnya gue jalan dengan penuh kewaspadaan sih akhirnya. Udah akhirnya sampai ke warung lega sih gue. Lega. Ada satu yang gue lupa. Apa tuh? Di keraton. Di keraton itu gue baru ingat lagi. Di keraton itu tadi pas gue lagi baca buku tamu itu ada yang itu jelas banget bro. Oke lah. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata. Itu yang bikin akhirnya gue dari buku tamu tadi akhirnya gue keluar
udah nggak lama-lama di keraton tuh karena itu ada dari dalam yang ada pocongnya tadi. Karena yang ada pocongnya tadi tembok di sini tempat buku tamu. Temboknya itu bukan tembok beton tapi cuman triplek. Iya. Jadi kedengeran. Setelah gue keluar, gue lihat lagi hordengnya nggak ada siapapun. Dan memang kan gue kunci dari dalam. Jadi artinya nggak ada siapapun yang bisa masuk. Sampai jam berapa lu? Gue di Gunung Kawi itu sampai jam 10:30 kayak. Setengah 11 malam. Karena naik juga ke hutannya kan. Naik ke hutan, cuman gue nggak sampai jauh karena hujan, licin. Bahkan kuncinya sendiri pun nggak berani ke atas. Kenapa? Serem, bahaya. Ya beliau sih bilangnya serem dan bahaya ya, tapi kan gue nggak tahu nih maksudnya serem dan bahaya yang dia maksud tuh apa kan. Ya kalau dilihat tanah ya licin, hujan dan berkabut. Ya gue nggak berani lah daripada kenapa-napa kan. Akhirnya sampai situ sih explore gue. Oke. Kalau boleh tahu Bre, ada gak pernyataan dari orang-orang yang di sana win rate-nya berapa? Win rate itu keberhasilan itu win rate itu. Gue nggak bisa ambil kesimpulan ya, tapi berdasarkan orang sana aja. Oke. Kuncennya balik lagi. Kuncen yang bilang kalau win rate di persentase ya, keberhasilannya itu 80%. Yang gue tangkep ya. Karena kalau gue tanya, ini pasti berhasil. Ya nasib-nasiban kata dia. Tapi kalau balik lagi nasib-nasiban kan berarti bukan karena itu dong harusnya. Betul. Tapi beliau tuh kayak negesin orang yang dari sini mas rata-rata berhasil. Ya kalau bilang rata-rata berarti bisa kemungkinan 80% ke atas dong. Ya 50 ke atas lah ya. Iya 50 ke atas win rate ya. Karena kalau gue lihat bangunan yang begitu megah dan beliau bilang hasil dari yang berhasil berarti banyak banget yang berhasil kan. Kayak bikin gapura itu mewah banget bro. Gapuranya tuh yang kayak di Bali gitu. Keren emang. Lalu ngebangun jalan tuh sepanjang jalan itu udah berapa tuh? Iya. Ya kan kalau di proyek miliaran deh. Miliaran bisa ladang korupsi kan. Iya. Ini kan yang to the point aja nih. Yang ramenya ini adalah ada nama-nama besar nih. Okay. Lu sempat lihat di buku tamunya atau memang ada kesaksian dari orang-orang di sana bahwa nama-nama besar itu memang pernah kesini? Oke, kalau untuk di buku tamu gue sempat lihat tapi gue nggak tahu ya sosok nama tersebut yang gue lihat bener orang itu atau bukan. Tapi yang gue lihat ada namanya profesi penyanyi. Abis itu, tapi gue nggak tahu ini siapa kan. Tapi setelah video itu tayang, banyak yang komen ini kayak gitu-gitulah. Tapi gue nggak tahu maksudnya. Ya bisa jadi emang netizen. Iya. Jadi momen buat fitnah orang kita nggak tahu nih. Betul. Kalau gue kan orangnya ya balik lagi gue menyampaikan fakta aja sih. Dan kenapa gue nggak sensor pun karena memang kuncinya bilang. Ya nggak apa-apa mas, ini kan memang udah menjadi fakta. Faktanya banyak orang kesini berhasil loh. Ya iya lagi jadi marketing malah ya. Iya, gue kan akhirnya nangkepnya kuncen ini kenapa jadi marketing. Nah, tujuan gue juga kenapa nggak disensor supaya orang-orang nama-nama besar ini tahu kalau nama lu tuh dijual loh di situ. Iya. Itu loh, maksud gue. Kalau gue sih ya begitu nggak usah nama kita dijual di mana Gunung Kawi bro. Misalkan gue minjem duit ke temen lu, gue bilang disuruh Jamal, seneng gak lu? Gak seneng lah gue. Iya kan? Apalagi nama kita dijual. Ini kemarin Bang Jamal dari sini nih. Tuh podcastnya jadi rame. Padahal kan emang karena lu narasumbernya bagus ya kan? Atau dari apa ya kan? Equipmentnya lengkap gitu loh. Jadi ya gue mikirnya kayak lo harus tahu kalau nama lu tuh dijual di situ supaya narik orang-orang datang ke sini untuk bernazar. Dan yang gue tangkap nazarnya tuh lumayan gede loh. Kambing aja paling murah 3 juta. Belum yang sapi. Mendingan buat lebaran guys. Lebaran iya itu maksud gue. Ya. Kalau berhasil berarti musyrik. Iya. Kalau nggak berhasil udah musyrik, rugi. Udah rugi dunia, rugi akhirat. Double kill tuh. Betul. Ketahuan lu berkurban untuk yang muslim, ya kan? Tetap aja maksudnya kalau untuk yang non muslim ya duitnya dipakai buat modal lah ketimbang harus ke situ. Maksud gua. Jadi ya ini kan lagi rame juga kan, banyak banget nama-nama besar. Betul. Tujuannya wallahi sama sekali nggak ada niat jelek untuk mencemarkan jauh banget tujuan kita bukan itu. Tujuan kita tuh emang fakta. Kita memberikan fakta lalu supaya orang-orang tersebut tahu kalau misalkan nama lu dipakai marketing di situ. Padahal kan orang ke situ syuting.
Udah berkali-kali beliau juga klarifikasi, beliau syuting dan bahkan kan ada banyak foto-fotonya kan, syuting. Dan sama kayak gua sama Marcel ke situ syuting. Iya. Nah, nggak nutup kemungkinan ternyata setahun kemudian Pesulap Merah datang ke sini. Iya, ada nama di buku tamu ya. Iya, padahal orang syuting. Wih, cek ya nanti ya. Gitu loh, Kita maksudnya jadi cek kali ya nanti. kan jadi apa Tinggal maksudnya? nanya Marcel deh. Ya itulah tujuannya itu sih kita. Sama sekali nggak ada niat buruk wallahi. Gue bisa berani sumpah karena memang tujuan kita pure untuk menyampaikan fakta dan untuk balik lagi meluruskan untuk yang umat muslim terutama, lalu juga untuk umat-umat beragama lain juga kan ada kepercayaannya masing-masing kan. Untuk yang kayak Hindu ke pura ibadahnya, Kristen ke gereja, Konghucu ke kelenteng, sebenarnya kelenteng. Jadi kan udah punya rumah ibadah masing-masing gitu loh. Kalaupun emang tujuannya mau ke Gunung Kawi ibadahnya lebih fokus, ya udah sampai di tempat itunya aja, tempat ibadahnya aja. Kalau udah sampai ke tempat yang kuncen lalu nitip doanya ke kuncen, lalu membayar mahar, berarti kan udah di luar dari ajaran Islam. Subhanallah. Gitu loh. Bang Bro. Itu yang gue pelajarin ya. Di balik sifatnya yang saya tahu, ternyata ada niat baik sekali, Bang Bro. Wow. Gitu. Jadi Iya. maksudnya kayak apalagi keberhasilannya kan nggak bisa dijamin. Nggak bisa dijamin. Malah ada yang gratis, Allah udah jamin kan. Lu sholat, meminta sama Allah, Allah pasti kabulkan. Gratis loh. Kita malah nggak mau. Ngapain kayak kita tinggal di Jabodetabek, Jauh-jauh ke sana. jauh-jauh ke Malang. Naik kereta paling murah aja yang eksekutif udah 750. Pulang pergi udah 1.500-an. Belum makan, belum ini, belum itu, tetek Belum bengek. mahar ya. Iya, belum mahar. Mahar itu setelah berhasil atau pada saat itu juga? Saat itu juga. Saat itu juga. Saat itu juga. Ada juga yang kalau untuk nazar, yang nazarnya tuh setelah ya. Kalau berhasil. Kalau untuk mahar kayaknya mungkin di dalam lah. Tinggal nego-nego aja tuh cocok-cocokan tuh. Gitu. Ada gak yang nggak pakai mahar? Ada kali ya. Soalnya Pak Kuncen itu bilang seikhlasnya sih bahasanya. Cuman seikhlasnya kan ya, tadi dikasih 200.000, wah sampean mah nggak ikhlas kasih segini kayak gitu kan. Iya. Tahu sendiri lah, maksudnya praktek-praktek gitu kan udah bukan rahasia umum lah ya. Nah kalau yang sama sekali nggak pakai mahar, kayaknya yang ke hutan-hutan tuh, yang ke atas-atas tuh kalau kita naik ke hutannya banyak sajian-sajian yang mungkin ke situ mintanya. Di hutannya pun banyak. Di hutannya banyak. Ada banyak banget beng-beng, ciki-ciki. Oh iya? Iya, jadi sajiannya tuh pakai makanan-makanan ringan gitu. Setannya doyan ngemil kali ya, jinnya. Berat badannya naik. Iya, banyak loh itu. Oh, itu untuk yang ini kali ya, sosok mau bekerja sama atau kolaborasi sama sosok tuyul nih. Iya, pakai mungkin. beng-beng, Pakai pakai beng-beng. itu. Kemungkinan. Tapi balik itu, balik lagi nih. Ada gak kisah atau cerita dari orang-orang yang di sana ada yang gagal dan menyebabkan korban itu? Selain dari Kuncen tadi ya? Kalau cerita-cerita itu gue cuma baca-baca di komen sih. Di komenan banyak banget. Banyak banget kayak datang ke sana bukannya berhasil malah bangkrut. Lalu ada keluarganya pas datang ke situ tadinya lagi hamil, pas lahir ternyata maaf banget kondisinya beda daripada yang lain, anak-anak yang lainnya. Nggak normal lah gitu. Oh iya. Banyak banget kayak gitu-gitu. Lalu tiba-tiba kecelakaan kayak gitu-gitu banyak sih. Banyak banget. Kalau dari yang Bunda itu, dia ada cerita soal selain apa ya keberhasilannya, ada juga gak cerita kegagalannya dia? Wah, win rate-nya 100% kalau beliau. Shit. Iya. Shit, win rate 100%. Soalnya gue tanya pernah gagal, dia bilang nggak pernah. Oke. Tinggal masalah waktu kata dia. Iya. Gitu. Iya, masalah waktu karena kerja. Betul. Gitu sih kayak kan banyak ya nama-nama besar yang disebutin ya. Yang pemilik ini, pemilik itu. Ya orang datang ke situ kan emang udah kaya nih. Iya. Ya kan? Iya. Orang datang ke situ kan mungkin tujuannya mau healing. Karena emang oksigennya banyak banget di sana. Hutan semua kan. Iya, benar. Tujuannya tuh ya mau dapat oksigen kan mungkin, atau healing lah, udah stres di ibu kota, puyeng sama kerjaan. Kalau ke situ bro, niatnya mau healing beneran dapet. Lu bengong ngeliatin pohon-pohon, suara tonggera tuh kan yang ngek dingin, tenang ya. Pulang dari situ dapat inspirasi, punya karya, Betul. punya hasil kerja yang maksimal. Betul. Berhasil kerjaannya. Betul. Jadi bukan karena sosok-sosok itu sebenarnya yang bikin berhasil. Kenapa orang gagal ya karena memang
datang ke situ berharap di situ berhasil tanpa dia ngelakuin usaha. Iya. Itu yang bikin gagal. Betul. Termasuk tadi di off cam ada nama Pak ya, di mana ya mungkin dia kesana karena pikirannya ruwet gitu ya, ketemu kayu-kayu mulu ya kan setiap hari. Bisa healing, jadi. Iya. Healing niatnya mungkin kan. Nah lo editor tuh ya kan. Sampai akhirnya pada saat itu dia setelah datang ke situ jadi wali kota ya. Iya. Wali kota lo. Wali kota. Ada yang dengar nggak sih ada suara? Apa? Nggak dengar ya? Dengar tadi yang Casio ya? Iya. Iya. juga. Dengar. Iya, masuk ya? Di menit 32. Apa ada siul? Iya. Masa Kamu sih? dengar suara Bang Jamal Bang Breo ngomong? Itu di belakang lu pas tadi. Iya, benar. Ada siul tadi. Oke, lanjut. Nah, untuk tempat yang ini, Bro, yang sempat nggak bisa dijelaskan oleh Kuncen tuh. Pada akhirnya lu dapat informasi gak bahwa tempat itu apa itu? Khususnya yang kalau gue tadi penasaran pocongan tuh. Pocongan ya? Iya, yang di balik tirai itu kan. Dia Yang- nggak sempat bilang nggak bisa Nggak bisa dijelaskan. ngejelasin. Tapi sempet nanya sama orang lain. Di situ ternyata ya itu pusaka sih katanya. Itu pusaka. Ya gue nggak tahu nih bentuk pusakanya tuh ya keris, cuman keris panjang banget kan ya. Entah apa pedang atau tombak atau apa. Tapi itu pusaka katanya. Gitu. Malah gue tadi berharap itu pocong, tapi ternyata bukan pocong. Ini nggak ada takut-takut tuh lu ya. Ya takut sih pas ngelihat pertama mah takut. Iya. Cuman setelahnya kan ya jadi ya gitu. Itu. Terus setelah lu kesana ada kejadian aneh gak yang menimpa lu? Kayaknya ada deh. Bentar gue inget nih. Soalnya ada beberapa kali kita di kosan. Jadi pulang dari situ kita kan gue ngekos kan di Malang. Itu gue satu kamar berdua sama temen. Temen gue udah tidur, udah lelap banget. Kamar gue tuh tak 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 tak. Iya berkali-kali. Gue pikir temen gue yang lain kan. Pas gue buka nggak ada orang. Udah gue tutup tuh. Bunyi lagi. Dek 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 dek. Ngetoknya tuh yang gini. Cepet gitu. Tapi gak ada orang sama sekali. Itu sih yang berkali-kali. Sama itu sih paling yang paling masuk akal itu sih. Maksudnya yang paling enak gue ceritain. Kalau pas lagi mandi ya nggak usah diceritain lah. Kesialan ada gak lu? Kesialan. Sialan nih coba. Justru bukan kesialan ya. Ini yang aneh bro. Apa? Malah orang framingnya emang tempat itu beneran sakti. Karena youtuber yang ke situ view-nya pada gede. Artinya dapat AdSense gede. Apakah kita termasuk orang yang melakukan ritual? Secara nggak langsung. Betul sekali. Iya kan? Makanya nanti ada nama lu di sana. Sama Bang Marcel juga ada di sana ya. Selak merah tuh Bang Marcel gede banget tuh. Iya, kadang gue mikir pas baca komentar, iya ya, view gue gede. Iya. Tapi ya balik lagi, karena apa bisa gede kan ya karena sebelum itu kita emang ngonten ke tempat-tempat yang begitu, ya memang gongnya di situ. Malah kalau dibilang ada yang lebih gede kan daripada video yang itu kan. Iya. Tapi bersyukurnya mungkin ya bersyukurnya adalah dengan penonton yang banyak itu banyak banget yang bisa melihat faktanya seperti apa di sana gitu kan. Betul. Dan di balik itu apa yang mau disampaikan ke para kreator ini yang ketika datang ke sana gitu ya. Nah, itu udah dapat gitu point of view-nya. Dimana kalau dari kita ya, dari kita sebagai umat yang beragama untuk supaya tidak melakukan hal-hal seperti itu karena ya udah musyrik lah. Betul, ya. betul. Subhanallah. Bang Breo, subhanallah. Tapi kalau untuk sorry dipotong, kalau misalkan untuk kayak agama kejawen kayak gitu-gitu mungkin emang tradisinya seperti itu. Iya, dan budaya aja. Budaya ya kan. Dan balik lagi kita nggak menjudge itu benar atau salah, tapi terkhususnya untuk umat muslim. Ya kan, karena di video gue pun berkali-kali gue bilang untuk umat-umat muslim jangan kesini kalau untuk niat meminta-minta. Orang dikasih yang gratis kok sholat, ya kan, dikasih yang gratis sholat. Kalau ada rezeki di rekeningnya cukup untuk berkurban ya berkurban, gitu kan. Cuma 5 waktu doang. 5 waktu doang, tambahin lah tahajud teh biar kenceng. Bang Breo, boleh kasih pesan lah ke teman-teman yang lagi nonton Bang Breo. Pesan-pesan buat teman-teman untuk yang beragama muslim, kalau bisa jaga imannya, jangan sampai tergoda dengan harta, tahta, pasangan, dengan meminta-minta sama selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berdoa ke makam dan meminta sesuatu daripada makam itu sendiri, yang mana sebenarnya justru yang di dalam makam itulah yang berharap kita yang kirim doa, bukan kita yang meminta sama makam tersebut. Gitu. Sama dosa yang paling besar adalah musyrik sih.
Jadi tetap jaga iman kalian, tauhid kalian. Sama kalau misalkan kalian mau sukses, ingat duit. Kalau kalian mau punya uang, capailah dengan cara punya duit. Doa, usaha, iman, dan takwa. Itu sih paling. Sama kerja lah, bro. Ya. Iya, doa, Kerja, ya. usaha. Oh ya usaha. Oh ya usaha. Doa, Berarti. usaha, iman, ya. takwa sih. Itu ya. Ya, teman-teman, setelah menyimak keseluruhan cerita tadi, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Ini murni pandangan saya sebagai seorang Muslim dan sebagai konten kreator yang ikut menyimak isi pembahasan tersebut. Jadi tentu saja, kalian boleh setuju ataupun tidak. Kalau saya pribadi, justru yang paling membuat saya merinding bukan karena cerita penampakan, kabut, suara-suara aneh, atau pengalaman mistis yang dialami Bang Bro. Yang benar-benar membuat saya prihatin adalah kenyataan bahwa masih ada begitu banyak orang yang rela datang jauh-jauh hanya karena berharap mendapatkan kekayaan dengan jalan yang instan. Saya merasa sedih ketika mendengar ada orang yang berkata tidak mau pulang sebelum diberi uang. Bagi saya, kalimat seperti itu menunjukkan betapa putus asanya seseorang hingga menggantungkan harapan kepada selain Allah. Padahal, dalam keyakinan yang saya pahami, rezeki datangnya hanya dari Allah SWT. Manusia diwajibkan berusaha, berdoa, lalu bertawakal. Tidak ada jalan pintas yang bisa menggantikan ketiga hal tersebut. Saya juga melihat bahwa cerita seperti ini perlu disikapi dengan kepala dingin. Jangan langsung percaya mentah-mentah, tetapi juga jangan dijadikan hiburan semata. Ada banyak pengakuan yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, tetapi pengakuan tetaplah pengakuan. Tidak semuanya bisa diverifikasi secara objektif. Karena itu menurut saya, yang paling penting bukan membuktikan apakah ritual tertentu benar menghasilkan kekayaan atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah mengambil hikmah agar kita tidak tergoda mencari jalan yang bertentangan dengan keyakinan kita. Saya justru mengapresiasi ketika di beberapa bagian, Bang Bro juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mempromosikan praktik-praktik seperti itu. Saya menangkap ada kegelisahan ketika ia melihat tempat tersebut justru semakin ramai setelah banyak konten yang membahasnya. Itu menjadi pengingat bagi kita semua, terutama para kreator konten, bahwa setiap video yang kita unggah bisa membawa dampak yang besar. Jangan sampai niat awal ingin mengedukasi, malah tanpa sadar membuat orang lain penasaran untuk mencobanya. Kalau saya sendiri, terus terang tidak tertarik sedikit pun untuk mendatangi tempat seperti itu hanya demi membuktikan apakah ceritanya benar atau tidak. Rasa penasaran memang manusiawi, tetapi menurut saya, rasa penasaran juga harus ada batasnya. Tidak semua hal harus kita datangi hanya karena viral. Kadang-kadang menjaga diri justru jauh lebih baik daripada memuaskan rasa ingin tahu. Yang juga membuat saya berpikir adalah bagaimana sebagian orang rela menghabiskan waktu berhari-hari, bahkan berulang kali datang ke tempat tersebut demi mengejar harapan tertentu. Bayangkan kalau waktu, tenaga, dan biaya yang mereka keluarkan digunakan untuk belajar keterampilan baru, memperluas usaha, atau memperbanyak ibadah. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih bermanfaat dan lebih menenangkan hati. Dalam kehidupan nyata, memang tidak ada rumus instan untuk menjadi kaya. Semua orang sukses yang kita kenal hampir selalu melewati proses panjang, penuh perjuangan, kegagalan, dan pengorbanan. Jarang sekali ada kesuksesan yang datang begitu saja tanpa usaha. Karena itu saya selalu percaya bahwa keberhasilan yang diperoleh dari kerja keras akan terasa jauh lebih nikmat dibandingkan sesuatu yang ingin diraih secara instan. Saya juga merasa kasihan kepada orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saat seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, ia menjadi lebih mudah mempercayai apapun yang menjanjikan jalan keluar cepat. Disitulah menurut saya, kita sebagai sesama manusia perlu saling mengingatkan, bukan menghakimi. Bisa jadi mereka hanya sedang putus asa. Yang mereka butuhkan bukan cemooh, tetapi dukungan dan motivasi agar kembali bangkit melalui jalan yang benar. Selain itu, saya juga menangkap satu pelajaran penting, yaitu jangan sampai kita mengkultuskan suatu tempat. Tempat hanyalah tempat, yang menentukan segala sesuatu tetap Allah SWT. Sebagus apapun sebuah lokasi, semistis apapun ceritanya, sehebat apapun kisah yang beredar dari mulut ke mulut, semuanya tidak boleh menggeserkan keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Saya juga ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman semua bahwa media sosial seringkali membuat sesuatu terlihat lebih luar biasa daripada kenyataannya. Sebuah cerita yang diceritakan berkali-kali bisa menjadi semakin besar, semakin dramatis, bahkan terkadang bercampur dengan berbagai versi yang sulit dibedakan mana fakta dan mana opini. Karena itu kita perlu bijak menyaring informasi.
jangan mudah terbawa narasi hanya karena disampaikan dengan cara yang menarik. Kalau berbicara soal kekayaan, menurut saya, ukuran kaya itu bukan soal jumlah uang. Banyak orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya tidak tenang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tetapi hatinya damai, keluarganya harmonis, dan ibadahnya baik. Bagi saya itu juga merupakan bentuk kekayaan yang luar biasa. Yang paling saya khawatirkan justru ketika seseorang mulai mempercayai bahwa tujuan bisa menghalalkan cara. Hari ini mungkin hanya ingin cepat kaya. Besok mungkin tergoda melakukan hal lain yang lebih jauh lagi. Padahal, sekali seseorang terbiasa mencari jalan pintas, akan semakin sulit baginya untuk menikmati proses yang benar. Saya berharap siapapun yang menonton video seperti ini menjadikannya sebagai pelajaran bukan sebagai inspirasi untuk mencoba. Ambil sisi edukasinya, ambil sisi peringatannya, tetapi jangan mengambil sisi negatifnya. Jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi penyesalan. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu memperbanyak doa, memperkuat ikhtiar, memperbaiki kualitas ibadah, dan terus bekerja dengan cara yang halal. Rezeki mungkin datangnya tidak secepat yang kita inginkan, tetapi saya yakin rezeki yang halal akan membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itulah pendapat pribadi saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian punya pandangan yang sama atau justru memiliki pandangan yang berbeda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.